Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini sesuai dengan judul, saya akan membahas untuk panduan lengkap pengisian DRH untuk pemberkasan CPNS maupun P3K. Jadi silakan teman-teman yang membutuhkan informasi ini ditonton sampai habis videonya ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya Bang Kowi dan juga share video ini kalau memang video ini bermanfaat. Oke, kita langsung aja menuju ke pembahasan panduannya. Ini panduannya saya dapat dari BKN. Ini adalah versi tahun 2023. Tapi insya Allah di seleksi yang tahun 2024 ini masih ada kesamaan ya. Jadi saya pakai ini aja karena saya nyari-nyari yang di tahun baru ini belum ketemu filenya. Jadi insya Allah sama, nggak ada perbedaan ya. Nah, nanti teman-teman setelah login dari akun SSCASN-nya, teman-teman akan dihadirkan dengan pilihan ini. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CSN? Kalau misalnya teman-teman nggak pengen alias pengen mundur karena mungkin informasi pengumumannya adalah teman-teman penempatannya ternyata di tempat yang jauh gitu, nggak sesuai dengan harapan. Misalnya teman-teman dari wilayah Jawa Timur tiba-tiba penempatannya di wilayah Jawa Tengah atau mungkin luar pulau malah gitu ya, dan teman-teman keberatan, ya silakan mundur ya. Nanti ada beberapa panduannya kalau mundur nanti harus mengisi surat pernyataan juga. Dan tenang aja, nggak ada penalti ya. Banyak yang tanya, Bang, kalau misalnya kita mau mundur ada penalti nggak? Nggak ada. Jadi aman, jadi bebas ya. Jadi teman mau mundur silakan karena nggak sesuai dengan penempatan mungkin ya. Nanti bisa ikut seleksi nanti, seleksi lagi di tahun depannya. Nah, kita fokus saja di teman-teman yang mau melanjutkan karena kita akan mau memberikan sebuah panduan pengisiannya bagi yang melanjutkan. Nanti yang pengen melanjutkan otomatis dipilih yang pilihan ya. Kemudian silakan klik aja tombol pengisian daftar riwayat hidup. Nah, teman-teman nanti silakan di sini ketika mengisi daftar riwayat hidup diamati semuanya untuk isiannya, dan juga lebih cermat, jangan tergopoh-gopoh, yang santai aja. Dari sekian isian instruksi, apabila memang tidak ada silakan ditulis saja dengan strip gitu ya. Misalnya seperti gelar depan atau gelar belakang, memang kalau nggak ada ya udah tulis strip aja. Kemudian alamat domisili yang diminta nanti adalah alamat tempat tinggal saat ini, bukan alamat domisili yang nanti bakal ditempati ketika menempati formasinya, bukan. Misalnya teman-teman dari Surabaya nih, kemudian penempatannya di daerah Kediri misalnya, kemudian alamat domisili ditulis alamat domisili nanti rencananya di Kediri, bukan ya, tapi ya di Surabaya sesuai saat ini. Alamat domisili ini adalah alamat tempat tinggal, bukan alamat di KTP. Jadi beda loh ya. Jadi alamat domisili saat ini ditulis saja. Nah, misalnya nanti bila nama kecamatan atau kelurahan tidak terdaftar, ya silakan pilih lainnya, kemudian tulis secara manual ya. Nah, kita langsung aja ke contohnya ya. Ini panduannya dari BKN langsung ya. Nah, yang pertama ini teman-teman nanti akan mendapati beberapa kolom atau isian kotak yang sudah berwarna abu-abu. Berarti ini tandanya sudah nggak bisa diisi, nggak bisa diotak-atik karena ini terisi dari pas awal pendaftaran waktu itu. Nah, terkait misalnya nih datanya keliru atau nggak sinkron antara KTP sama ijazah, nggak apa-apa, nggak usah dipikir terlalu panik, santai aja, nggak masalah ya. Karena nanti teman-teman akan ada kolom yang akan bisa diisi, yaitu ini kolom nama ini. Jadi nama sesuai ijazah, nama sesuai KTP kan sudah tertulis secara otomatis sejak pendaftaran dan nggak bisa diotak-atik. Nah, teman-teman nanti bisa menuliskan di sini nama yang sesuai dengan, ini ada requestnya ya, sesuai dengan ijazah tanpa gelar. Kenapa kok acuannya ijazah bukan nama sesuai KTP? Karena memang lumrahnya, ini setahu saya ya, lumrahnya nanti SK-nya akan menyesuaikan nama di ijazah. Saya sudah menerangkan berkali-kali di video saya kenapa kok sesuai dengan ijazah ya. Jadi nggak perlu saya ulang-ulang, silakan tonton aja video saya yang sudah membahas tentang itu. Jadi silakan tulis nama sesuai dengan ijazah, jangan sampai ada salah ketik ya. Kemudian untuk gelar depan silakan diisi, kalau nggak ada ya strip aja, kalau ada silakan ditulis ya. Kemudian tempat lahir ijazah. Kalau tempat lahir KTP dan tempat tanggal lahir KTP kan sudah tertulis ya, terdata secara otomatis dari daftar waktu itu. Jadi ini warnanya abu-abu, nggak bisa diisi lagi. Nah, untuk tempat lahir ijazah misalnya berbeda, ya sudah tulis saja sesuai dengan ijazah. Ya, tulis saja sesuai dengan ijazah. Ini ingat, tempat lahir ijazah bukan tempat ijazahnya dibuat, bukan, tapi tempat lahir teman-teman yang tertulis di ijazah. Kalau sama-sama KTP ya udah alhamdulillah. Kalau berbeda ya nggak apa-apa, tulis saja sesuai apa adanya di ijazah ya. Jadi
Sekali lagi ya, kemungkinan akan menjadi acuan untuk pembuatan SK nanti. Kemudian tanggal lahir ijazah ya. Ini nanti silakan ini di sini warnanya abu-abu ya, tapi tidak tahu nanti. Silakan, sepertinya sih bisa diubah sepertinya, tapi kalau nggak bisa diubah ya udah nggak apa-apa ya. Kemudian jenis kelaminnya silakan diisi semuanya, ini gampang ya. Untuk nomor telepon, ingat sekali lagi, tulis nomor telepon yang aktif, yang benar-benar digunakan. Misalnya berbeda dengan pendaftaran dulu ya nggak apa-apa. Jadi abaikan pendaftaran administrasi dulu ya. Ini fokus di pemberkasan yang apa adanya, yang sebenarnya gitu ya. Tulis sesuai apa adanya nomor WA teman-teman yang aktif, dua-duanya sama juga nggak apa-apa. Email juga termasuk, karena nanti ini buat notifikasi apabila ada perbaikan dari BKN untuk teman-teman merevisinya gitu ya. Tapi harapannya ya semoga nggak ada notifikasi gitu. Kemudian alamat domisili, silakan ditulis saja sesuai dengan domisili teman-teman. Kemudian di sini kelurahan kalau memang nggak ada isiannya, tulis lainnya. Kemudian tulis secara manual. Semuanya diisi. Misalnya ada perbedaan dengan seleksi administrasi awal, nggak apa-apa. Ingat, abaikan administrasi, ini fokus di pemberkasan, fokus di keadaan yang sebenar-benarnya. Oke? Seperti ini. Ciri khas misal nggak ada ya udah tulis strip aja. Misal nggak tahu cacat tubuh, kalau nggak ada ya strip aja gitu ya. Hobinya apa, boleh menulis lebih dari satu, dan seterusnya. Kode pos juga. Kalau udah selesai tinggal ditulis kode CAPTCA ini untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya teman-teman di sini ada keterangan lagi ya. Jadi kolom hobi dapat diisi lebih dari satu, silakan diisi nanti ya. Oke, ini sudah terbahas tadi. Kemudian langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus ya. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul. Jadi teman-teman melamar formasi nih, misalnya teman-teman pendidikan terakhirnya adalah S1, tapi formasi yang dilamar adalah SMA. Berarti yang otomatis muncul adalah SMA ya. Tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Jadi silakan dicek aja, nanti klik ubah, cek aja kolom-kolomnya kosong apakah sudah sesuai ataukah belum. Kalau belum silakan disertakan aja gitu ya. Oke. Dan lanjut ya, di sini ada semacam kayak penegasan. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi misal nih, teman-teman lulusan S3 katakanlah, tapi yang dilamar adalah S1, maka teman-teman nanti nggak bisa ngisi riwayat pendidikannya untuk S2 dan S3-nya, nggak bisa ya. Apalagi untuk S1 yang setara dengan S1-nya yang dibuat formasi melamar itu nggak bisa. Oke. Nah, ini keterangan tambahan. Jadi misalnya pendidikan yang digunakan adalah untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi. Lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, penambahan akan gagal otomatis ya, karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya misal S1 manajemen ya, akan gagal juga diinput karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Ingat, ini gagal input aja, bukan gagal TMS ya. Jadi jangan panik kayak gitu, santai aja ya. Jadi hanya gagal input aja, otomatis datanya akan terhapus gitu ya. Tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan atas. Jadi riwayat pendidikan di bawah untuk lulusan teman-teman yang digunakan untuk melamar. Jadi di bawahnya itu masih bisa, tingkat di bawahnya ya. Tambahkan semuanya secara lengkap. Misalnya ada akreditasinya yang nggak ada. Misal kayak saya dulu kan lulusan angkatan sekolah lama di mana belum ada yang namanya akreditasian gitu ya. Jadi belum ada yang namanya akreditasi dulu. Jadi ya udah kita tulis strip aja gitu ya. Jadi tanda bintang nggak harus kita paksa isi gitu. Kalau memang waktu itu kita nggak ada ya sudah nggak ada gitu ya. Kemudian selanjutnya ini diisi semuanya. Nah, berikutnya adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus pelatihan ya. Ini keterangannya, isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD. Kemudian untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA masukkan jurusan sekolah dasar bla 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 sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Jadi semuanya lihat aja di ijazah. Walaupun namanya berubah, misalnya sekolahnya waktu itu sekolahnya katakanlah SD Munawaroh, tiba-tiba sekarang udah berubah menjadi SDIT Al Munawaroh Unggulan misalnya. Ya sudah, jangan ditulis yang terbaru sekarang, jangan, tapi sesuai yang tertulis di ijazah aja. Untuk tingkat pendidikan SMK masukkan nama jurusan SMK ya. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Misal kampus saya dulu itu STKIP, sekarang berubah menjadi UPJB. Ya udah, kalau saya nulis ya nulis STKIP, jangan UPJB, karena yang sesuai dengan apa yang ada di ijazah. Oke, ini namanya kita menginput data dari berkas
ke data isian. Oke. Kemudian berikutnya Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Jadi misalnya gelar depan dan gelar belakang untuk SD sampai SMA kan nggak ada, jadi kosongin aja semuanya. Otomatis kan kita belum dapat gelar. Tapi kalau yang S1 kan ada, mungkin SPD atau Eskom atau apapun itu ya. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol tambah kursus. Jika peserta pernah, artinya ini opsional. Jadi kalau nggak pernah nggak usah diisi, biarin aja. Oke? Dan kita lanjut. Berikutnya adalah peserta hanya dapat mengisikan, misalnya pernah ikut kursus nih, tapi di jenis kursus yang telah terdaftar itu nggak ada, ya berarti nggak dianggap kursusnya, jadi nggak usah diisi karena itu memang tidak wajib ya. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, berarti nggak wajib. Tapi ingat, ini nggak wajibnya ini untuk yang CPNS ya. Untuk yang P3K memang ada instruksi harus mengisi kalau P3K. Penghargaan jika ada, prestasi jika ada. Jadi yang jika ada ini adalah hal-hal yang sangat opsional sifatnya ya. Dan ini adalah beberapa contoh, misalnya riwayat pekerjaan di sini. Kalau pejabat, kalau di contohnya panduan ini tertulis gelar apa ya, status jabatannya ya, jadi direktur. Kalau kepala sekolah ya kepala sekolah gitu. Kemudian kita lanjut di contoh isian berikutnya. Nah, klik tombol tambah riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon ASN ya. Jadi silakan, ingat itu juga opsional ya. Untuk menambahkan riwayat penghargaan yang dimiliki oleh peserta jika ada. Kalau nggak ada ya udah biarin aja ya. Jadi karena itu nggak wajib juga kok. Dan juga nggak pengaruh juga di gaji ya. Nggak ada pengaruhnya untuk prestasi ini ya. Jadi silakan, boleh diisi boleh enggak ya. Kemudian langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga. Mau keluarganya masih hidup atau sudah meninggal, tetap ditulis semuanya ya. Keluarga langsung teman-teman. Kalau teman-teman udah berpasangan ya keluarga istri juga ya. Silakan diisi keluarganya. Ini contohnya semuanya diisi ya. Misalnya nih teman-teman punya keluarga yang sudah berpisah kakak, katakanlah kakaknya udah menikah semua, tapi kan itu termasuk saudara ya, ditulis ya. Kemudian ada saudara yang meninggal ya, ditulis aja, tapi nanti statusnya ditulis meninggal. Kalau nicknya nggak tahu ya ditulis strip aja. Oke. Kemudian teman-teman yang mungkin sudah cerai, misalnya nih punya istri tapi cerai, ya berarti dikosongi aja untuk istrinya ya, dikosongi nggak apa-apa, diisi juga nggak apa-apa. Kalau mau ngisi ya silakan, nanti tulis untuk statusnya berarti cerai. Tapi kalau saya sih mending nggak usah, karena sama aja teman-teman yang udah cerai itu kayak lajang gitu ya, jadi nggak dapat tunjangan pasangan gitu ya. Oke, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian kalau udah selesai ya silakan untuk klik tombol melanjutkan ya. Ini contoh-contoh aja untuk menambah istri, kemudian ini tambah keluarga, dan seterusnya ya. Kemudian langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada. Silakan diisi kalau memang punya. Apakah ada pengaruhnya? Gak ada pengaruhnya di gaji, gak ada pengaruhnya di golongan, tetap sama aja ya. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk keterangan lainnya, nah ini diisi ya, jangan lupa. Ini nanti sesuai dengan berkas yang sudah teman-teman dapatkan ya. Untuk yang pertama ini ada nomor surat SKCK ya, ditulis di sini. Kemudian tanggal suratnya kapan teman-teman ya untuk ngurus SKCK itu. Kemudian nama pejabat penanda tangan, berarti ini namanya ya, Kompol Sudrajat ya, nama pejabat yang bertanda tangan itu. Kemudian surat kesehatannya, kemudian nama dokternya ditulis di sini. Ini tanpa gelar depan ya. Ini tapi contohnya ini tertulis gelar depannya ya. Jadi nanti ditulis aja Suprapto gitu ya, karena perintahnya tanpa gelar depan. Misalnya udah terlanjur tertulis ya nggak apa-apa, nggak bakal langsung TMS kok, santai aja. Ini kan hal yang biasa aja gitu ya. Salah ketik juga nggak masalah. Nanti juga bakal diketik kalau memang itu perlu diperbaiki ya. Diisi semuanya di sini sampai lengkap, oke? Dan kalau sudah selesai silakan ditulis saja untuk nomor captanya untuk melanjutkan ke isian berikutnya ya.
Dan selanjutnya begitu, dan ini adalah berikutnya adalah langkah yang terakhir, yaitu langkah mengunggah dokumen ya. Jadi langkah keenam adalah unggah dokumen. Dan di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik ya. Jadi nanti cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH. Jadi DRH tadi yang awal tadi ya udah diisi ya, itu nanti diklik nanti otomatis terdownload. Kemudian cetak DRH yang udah terisi juga terdownload. Nanti silakan menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan. Nanti ada beberapa kolom yang itu ada tandanya untuk ditulis tangan. Itu tujuannya agar lebih mempertegas gitu ya, mempertegas bacaan gitu ya. Kemudian terakhir DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCASN di halaman ini dan diimbau untuk membaca dahulu ya. Jadi dibaca dahulu biar tidak salah gitu ya. Jadi pastikan udah benar gitu. Misal ada kesalahan ya silakan direvisi sebelum diakhiri ya. Kalau udah selesai, tahap berikutnya adalah tinggal mengunggah aja. Dan diperhatikan permintaan dari unggahan-unggahan yang ada gitu ya, jangan sampai salah unggah. Yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN bla 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 ya. Untuk P3K yang sudah dibubuhi bla 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 materai serta ditandatangani oleh bla bla bla. Untuk stempel surat pernyataan dapat Anda unduh. Ini waktu itu untuk materainya belum tidak harus materai waktu itu. Cuman kalau yang sekarang wajib ya kalau nggak salah ya yang sekarang itu ya. Jadi intinya nanti teman-teman sesuaikan aja dengan arahan dari pihak PKD-nya. Kalau memang yang diminta adalah materai ya sudah materai elektronik yang harus disertakan gitu ya. Tapi misalnya kalau BKD-nya membebaskan ya monggo pakai materai yang biasa gitu ya monggo silakan. Kemudian SKCK yang masih berlaku silakan diunggah. Kemudian file scan DRH dibubui menjadi satu file semuanya, dibubui materai serta ditandatangani oleh calon bla 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 dan seterusnya. Dan ingat ini ada batas maksimum filenya, ada yang 1 MB atau 1000 KB ya. Rata-rata sih 1 MB, ada yang 3 MB ini maksimal atau 3000 KB. Jadi 1000 KB itu 1 MB ya teman-teman. Ini juga diperhatikan. Kalau udah beres silakan diunggah semuanya ya. Kalau sudah diunggah berarti ya sudah beres. Jangan langsung diakhiri, silakan cek dulu pastikan sudah benar semuanya. Kalau memang sudah yakin ya silakan langsung diakhiri aja gitu ya. Dan ini adalah contoh cetakan daerah perorangan seperti ini contohnya ya. Ini yang bakalan ditulis tangan ya, ini kemudian ini dan ini. Misalnya kalau tanggal lahir yang tidak bisa kita ubah misalnya nih, kan ada kolom yang nggak bisa diubah itu ya. Itu adalah salah misalnya ya sudah, mungkin di sini bisa ditulis yang benar gitu. Nanti dikasih keterangan dalam kurung yang benar gitu ya. Nanti silakan, nanti pasti akan diarahkan sama BKD-nya kok, santai aja ya. Kemudian ini adalah beberapa yang sudah diisi tadi, tinggal di scan aja kalau udah dicetak ya. Ini adalah contoh-contoh hasil isiannya, dan ya begitu teman-teman ya. Ya, ini juga sudah pernah saya tunjukin di video saya sebelumnya. Nah ini daerah yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipage ya, atau hasil cetakan daerah perorangan dan daerah riwayat di scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian daerah. Jadi teman-teman bisa ngecek, bisa mengubah ya sebelum akhiri proses pengisian. Tapi kalau sudah yakin ya silakan langsung diakhiri proses pengisian ya. Dan udah beres tinggal nunggu dan nanti hasil dari BKD-nya. Dan dengan harapan semoga nggak ada calling notifikasi ya. Kalau nggak ada calling notifikasi berarti aman untuk berkasnya teman-teman dan dipastikan ya beres gitu ya. Tapi misalnya ada notifikasi ya sudah, berarti mau tidak mau harus memperbaiki. Dan gak usah panik kalau memang di WA, harusnya bersyukur berarti diingatkan. Jadi silakan diperbaiki sebaik mungkin, karena waktu perbaikannya hanya 1 kali gitu ya. Oke teman-teman, demikianlah panduan lengkap pengisian daerah untuk pemberkasan CPNS dan juga P3K dari saya. Semoga ini bisa membantu dan juga bermanfaat untuk teman-teman untuk memudahkan nantinya mengisi isian daerah gitu ya. Terima kasih, tetap semangat selalu untuk menyambut status barunya di tahun 2025 ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.